Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang konsep triangle. Sebelum itu, mari kita pelajari dahulu apa itu arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dengan segala aturan-aturan yang diwarisi dari zaman dahulu. Dalam membangun, ada suatu konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hierarki ruang, yaitu konsep triangle dan konsep triloke. Triangle terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata tri yang berarti tiga dan kata angle yang berarti badan fisik. Triangle juga dapat berarti sebagai ungkapan tata nilai pada ruang terbesar jagat raya, kemudian mengecil sampai elemen-elemen terkecil pada manusia dan arsitektur. Triangle dalam arsitektur rumah dan kawasan pemukiman dapat diartikan sebagai pengaturan tata ruang untuk kenyamanan, keselarasan, dan keharmonisan manusia dengan lingkungannya, baik dalam skala rumah maupun perumahan. Triangle memiliki tiga bagian, yaitu utama angle, madya angle, dan miste angle. Pertama, yaitu utama angle, adalah bagian yang diposisikan pada kedudukan yang paling tinggi atau paling utama, yaitu kepala. Yang kedua, madya angle adalah bagian yang terletak di tengah-tengah, yaitu badan. Yang ketiga, miste angle adalah bagian yang diposisikan pada bagian yang paling bawah atau paling kotor, yaitu kaki. Selanjutnya, konsep triangle dalam susunan kosmos adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu unsur semesta yang menjadi utama angle-nya adalah swaloke. Kemudian, madya angle-nya adalah buah loke, dan miste angle-nya adalah burloke. Kemudian, unsur wilayah yaitu yang menjadi utama angle-nya adalah gunung. Kemudian madya angle-nya adalah daratan, dan miste angle-nya adalah laut. Begitu seterusnya sesuai dengan tabel yang dapat dilihat. Jika dilihat dari konsep triangle dalam Buana Agung dinamakan triloke, yaitu tiga kelompok alam semesta. Sedangkan pada Buana Alit atau tubuh manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian kepala sering disebut utama angle, bagian badan yang berada di tengah disebut madya angle, dan bagian kaki yang berada paling bawah disebut miste angle. Pembagian tubuh pada manusia tersebut yang nantinya digunakan sebagai konsep pembangunan rumah bagi sang pemilik rumah, agar nantinya rumah atau bangunan memiliki proporsi yang seimbang dengan sang pemilik rumah. Konsep triangle diterapkan di berbagai hal, seperti konsep triangle dalam rumah, konsep triangle pada pekarangan rumah, konsep triangle pada tatanan ruang desa, dan konsep triangle pada kawasan. Pertama, konsep triangle dalam rumah atau bangunan dapat dilihat dari pembagian bangunan menjadi tiga bagian secara vertikal, yaitu bagian utama angle berupa rap atau atap bangunan sebagai bagian kepala atau yang paling disucikan. Bagian madya angle berupa pengawak atau badan bangunan yang terletak di bagian tengah. Bagian miste angle berupa bataran yang merupakan kaki bagi bangunan yang terletak pada bagian bawah. Dengan konsep triangle yang digunakan pada bangunan, nantinya akan memberikan keharmonisan dan keselarasan antara pemilik bangunan dengan bangunannya. Kedua,
Konsep triangle pada pekarangan rumah dapat dilihat dari pembagian secara horizontal pada pekarangan rumah menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang paling disucikan adalah bagian utama angle yang berada pada arah utara pekarangan, yaitu sebagai tempat sanggah atau merajan. Bagian tengah atau madya angle berupa tegak umah atau tempat masa bangunan berdiri. Sedangkan untuk bagian niste angle atau daerah yang paling kotor berupa tebo atau tempat ternak, pembuangan sampah atau kotoran rumah tangga lainnya yang berada pada arah barat atau selatan. Ketiga, konsep triangle pada tata ruang desa dapat terlihat dari pembagian desa Pekraman secara horizontal menjadi 3 bagian, yaitu bagian utama angle atau bagian yang dianggap paling suci di desa adalah tempat didirikannya pura-pura desa. Bagian madya angle atau bagian tengah yaitu berupa daerah pemukiman untuk warga. Dan bagian niste angle yaitu bagian yang dianggap memiliki posisi paling rendah dan kotor berupa daerah setre atau kuburan. Keempat, konsep triangle pada kawasan dapat dilihat secara vertikal yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utama angle atau bagian yang paling dianggap suci berada pada daerah pegunungan atau daratan yang lebih tinggi yang dianggap sebagai kepala. Bagian madya angle berada pada bagian tengah daratan antara gunung dan lautan yang dianggap sebagai pengawak. Dan bagian niste angle berada pada daerah yang dianggap kurang suci seperti pantai atau lautan yang dianggap sebagai kaki. Zona yang dianggap bernilai utama atau paling suci adalah arah Kajo dan arah Kangin. Arah Kajo atau utara karena menghadap gunung, sedangkan arah Kangin atau timur karena timur sebagai arah terbitnya matahari atau sumber kehidupan. Dan zona yang dianggap niste atau bernilai rendah adalah arah Kelot atau selatan dan arah Kauh atau barat karena arah tersebut menghadap laut. Dari hasil belajar kita tadi, dapat disimpulkan penerapan konsep triangle dalam arsitektur tradisional Bali masih diterapkan sampai sekarang. Dapat dilihat dari setiap bangunan, pekarangan, wilayah desa, dan kawasan masih terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu utama angle, madya angle, dan niste angle. Dengan konsep triangle yang digunakan diharapkan akan memberikan keharmonisan dan keselarasan antara pemilik bangunan dengan bangunan maupun lingkungannya.